Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran materi kedua Public Speaking. Perkenalkan, saya Iksan Ramlan Suhada. Dan saya Novela Ikra Putri. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas elemen penting nih dalam melakukan public speaking, yaitu flow of mind, body language, dan closing speech. Oke deh, perhatiin videonya ya teman-teman. Dari Iksan yang sebutkan tadi, ada yang namanya flow of mind. Flow of mind, sebagian kita tahu, itu artinya alur berpikir, yang dimana kita akan menyusun pembicaraan dari awal, isi, hingga menutup. Dengan adanya alur berpikir yang jelas, maka audiens akan lebih mudah memahami apa yang kalian sampaikan. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Rafaela tadi tentang flow of mind, ada 7 jenis alur berpikir di dalam. So, check this out. Yang pertama, ada alur problem solution yang digunakan dengan menyampaikan masalah yang terlebih dahulu, setelah itu baru memberikan solusi untuk penyelesaiannya. Nah, yang kedua, cause effect, yaitu kita dapat menjelaskan suatu penyebab yang akan terjadi dan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada chronological. Chronological ini menjelaskan sesuatu berdasarkan urutan waktu, dari awal hingga akhir. Nah, yang keempat, teori praktis sesuai namanya, yang dimana kita menjelaskan teorinya terlebih dahulu dan meminta audiens untuk praktik setelahnya. Yang kelima, ada akronim. Akronim ini menyusun pesan singkatan huruf awal dari kata-kata penting agar mudah diingat. Selanjutnya yang keenam, numerical order. Sesuai dengan namanya, kita menggunakan urutan angka nih, seperti pertama, kedua, ketiga dalam memaparkan sebuah materi. Nah, yang terakhir ada psychological effect, yang dimana menyusun pesan dari yang paling penting atau yang paling mendesak terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam menyampaikan suatu ide, gunakan 3 level of impact yang terdiri dari head, heart, dan hand. Apa sih head itu? Head adalah penyampaian data, fakta, dan bukti yang valid kepada audiens. Nah, kalau heart berarti kita sebagai public speaker dapat menyentuh emosi dengan cerita atau memberikan sudut pandang baru kepada audiens. Dan kalau hand berarti menggerakkan audiens untuk melakukan tindakan nyata yang telah disampaikan oleh speaker. Nah, selanjutnya ada closing speech. Closing speech ini adalah penutupan presentasi yang bertujuan untuk memberikan kesan yang lebih mendalam. Nah, closing speech itu terdiri dari rangkuman, kesimpulan, dan juga impressive ending. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah body language. Sesuai dengan namanya, body language itu memerhatikan ekspresi wajah, posisi tubuh, dan postur berdiri. Dan body language ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu head, body, dan leg. Yang tadi sudah dijelaskan, body language itu terdiri dari ekspresi wajah. Nah, teman-teman, ini dia jenis-jenis senyum dalam public speaking. Mari kita simak. Level 1, tanpa gigi terlihat. Level 2, bibir lebih ditarik. Level 3, bibir ditarik maksimal. Level 4, gigi terlihat rapat. Level 5, gigi terlihat terbuka dan ada eye smile. Menurut kalian, senyum yang terbaik di level berapa? Nah, di dalam public speaking, senyum yang terbaik ada di level 4 dan 5 karena terlihat tulus dan juga penuh kepercayaan diri. Oke teman-teman, setelah kita memerhatikan jenis-jenis senyum tadi, kita juga sebagai public speaker harus memerhatikan gestur dan postur kita. Karena gestur itu bisa memperkuat pikiran kita dan menarik audiens lebih dalam. Kita tuh bisa menggunakan gerakan tangan yang rileks, natural, dan tidak berlebihan. Nah, kalau misalkan postur yang baik itu, kita bisa berdiri dengan tegak, rileks, demi menghindari diam sepanjang waktu. Berikut adalah kesalahan yang perlu kalian hindari dalam public speaking, yaitu tidak tersenyum, menyilangkan tangan, menghindari kontak mata dari audiens, dan juga berjalan tanpa arah. Cue card adalah catatan poin penting yang dibawa oleh pembicara sebagai panduan. Isinya bisa berupa alur presentasi, kata kunci, nama penting, dan juga urutan acara. Cue card idealnya tidak berisi teks panjang seperti membaca artikel, tetapi hanya poin inti agar tetap bisa menjaga kontak mata dengan para audiens. Baik teman-teman, kali ini kita sudah mempelajari mengenai materi flow of mind, body language, closing speech, 3 level of impact, dan cue card. Jika semua elemen ini digunakan dengan baik, maka public speaking kalian akan lebih efektif dan berdampak.
Maka dari itu, jadilah pembicara yang jelas, berani, dan mampu mengubah audiens melalui kata-kata kalian. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video materi pembelajaran berikutnya. Dadah!